Alkitab bilang kepada Bapak Ibu dan saya, arahkanlah hati saudara dan saya kepada kota yang sempurna yang telah disiapkan oleh Allah bagi saudara dan saya. Satu saat sebagai umat Allah, saudara dan saya akan pergi ke sana. Seharusnya inilah yang dirindukan oleh saudara dan saya. Sekali lagi, Yakub bilang, dunia ini adalah tempat pengembaraan. Pengembara menikmati apa yang baik. Pengembara tidak terlalu terluka ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Mengapa? Karena dia bergerak menuju kepada tujuan yang ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, Yakub menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa yang namanya pengembara harusnya memiliki iman. Iman yang menjamin keselamatannya, memastikan keselamatannya. Pengembara mesti tahu tujuan, Bapak Ibu. Pengembara nggak boleh nggak tahu tujuan. Bapak Ibu dan saya nggak akan tenang kalau Bapak Ibu dan saya nggak tahu tujuan. Bayangkan kalau Bapak Ibu dan saya sudah keluar dari rumah pakai mobil, keluar dari pagar, sudah buka pagar, sampai di pagar, baru kita nggak tahu mau kemana. Saudara dan saya hanya bisa tenang kalau kita tahu kemana tujuan kita, ini pertama. Yang kedua, saudara dan saya mesti tahu bagaimana mencapai tujuan itu. Kalau saudara mau pergi mengunjungi saya di Depok, saudara bukan hanya tahu menuju ke Depok. Kalau sudah keluar dari rumah tahu ke Depok, sudah sedikit tenang. Tetapi akan lebih tenang kalau saudara dan saya tahu jalan menuju ke Depok, atau bagaimana caranya menuju ke Depok. Akan lebih tenang lagi kalau Bapak Ibu dan saya yakin bahwa kita sudah ada di trek yang benar menuju ke Depok. Orang ini adalah orang yang begitu yakin bahwa dia kalau mati dia sampai kepada tujuannya. Oleh karena itu maka dia bilang apa? Kalau saya mati, kuburkanlah saya bersama-sama dengan leluhur. Mari kita lihat sekali lagi. Kuburkanlah saya bersama-sama dengan leluhur saya. Bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat 33, Bapak Ibu, Tuhan menggenapi itu. Ayat 33. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Harapannya dia ada di ayat 29. Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku. Nanti kalau saya dikumpulkan kepada kaum leluhurku. Itu kalimatnya dia. Kalimatnya Musa ada di dalam ayat 33 untuk memastikan bahwa apa yang dia harapkan itu terjadi. Dia menuju ke tempat yang dia harapkan itu, yaitu berkumpul dengan kaum leluhurnya. Ada yang bilang berkumpul dengan kaum leluhur itu ngomong mengenai kuburan. Satu sisi benar. Ini bicara mengenai kematian, akan ada kuburan. Tapi saudara dan saya nggak bisa berhenti di situ. Yakub melihat lebih jauh daripada apa yang disebut sebagai kuburan. Dia melihat ke tempat di mana nenek moyangnya ada. Tempat yang orang Yahudi sebut sebagai pangkuan Abraham. Kan kita nggak bisa menafsirkan itu pangkuan Abraham itu secara hurufiah kan ya. Kalau enggak Bapak Ibu bisa bayangkan kakinya Abraham sebesar apa. Orang Yahudi memahami itu. Maka di waktu dia bilang kalau saya mati nanti, saya akan menuju ke tempat di mana leluhur saya ada. Mengapa dia begitu tenang? Karena dia tahu bahwa kehidupannya dia tidak hanya berhenti pada kubur. Dia tahu bahwa setelah dia mati, dia tidak akan berhadapan dengan apa yang disebut sebagai neraka. Dia melampaui itu. Yakub yakin bahwa dia akan pergi ke tempat terbaik yang disiapkan Allah bagi dia. Bapak Ibu, saya kira ini satu ucapan syukur kalau saudara dan saya memiliki keyakinan ini. Kapan Yakub itu punya keyakinan sedemikian? Kan kehidupan kacau balau, bagaimana dia bisa memiliki satu keyakinan bahwa dia akan menuju ke sana? Saya kira perjumpaan yang sangat monumental adalah perjumpaan dengan oknum kedua Allah Tritunggal di tepi sungai Yabok itu. Kehidupan Yakub yang penuh dengan ketakutan itu diubahkan di sana. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya baca secara teliti, sebelum dia bergulat dengan orang itu, kan dia susun tuh barisan keluarganya dia. Ada yang paling depan, yang barisan kedua, barisan ketiga, barisan keempat. Yakub di barisan keberapa Bapak Ibu? Bukan cuman barisan terakhir. Sudah paling terakhir dia menyeberang. Menyeberang dalam kegalauan tapi juga dalam ketakutan. Kalau tentaranya Esau yang 400 itu datang, dia akan habisi barisan pertama, barisan kedua, barisan ketiga, barisan keempat. Cari-cari Yakub nggak ada. Kenapa? Karena Yakub sudah menyeberang. Dalam ketersendirian, dalam kegalauannya dia itu, tiba-tiba seorang laki-laki datang bergulat dengan dia. Yakub bergumul dengan orang itu. Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana Alkitab menggambarkan orang itu. Alkitab mengatakan dia menyentuh pangkal paha Yakub. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat di dalam kitab Kejadian, di situ dikatakan orang itu memukul pangkal paha Yakub. Terlalu keras Bapak Ibu. Dalam bahasa asli bukan dipukul, disentuh. Disentuhlah pangkal paha Yakub itu dan terpelecoklah. Itu seperti engsel di sini, itu lepas. Bukan karena dipukul, bukan karena ditarik, tapi orang itu menyentuh saja dan selesai. Saudara bisa bayangkan betapa kuatnya orang itu.
Dia nggak perlu pukul. Dia sentuh dan kaki Yakub cacat seumur hidupnya. Waktu dia mau mati, dia mesti angkat kaki itu. Orang ini sanggup untuk membunuh Yakub malam itu sebenarnya. Tetapi dia datang bukan untuk membunuh Yakub. Tujuannya dia bukan datang untuk membunuh Yakub, sebaliknya dia datang memberikan kekuatan bagi Yakub untuk bergumul dengan dia. Tadi yang saya bilang, orang yang sudah terlatih saja berantem melawan orang yang sama-sama manusia, dia itu paling bertahan setengah jam. Yakub dari malam sampai pagi. Dari mana kekuatan itu? Saudara akan menemukan semua penafsir berkata, Allah datang bergumul dengan Yakub, tetapi untuk bergumul dengan Yakub, dia harus kasih Yakub kekuatan untuk bergumul dengan dia. Waktu Allah datang bergumul dengan Yakub, dia mau datang supaya Yakub menikmati apa yang disebut sebagai kehidupan. Oleh karena itu maka dia sebelum matahari itu terbit, dia bilang apa? Lepaskanlah aku. Kenapa? Timothy Keller dia bilang begini, karena siapapun yang melihat Allah pasti akan mati. Maka sebelum fajar menyingsing, orang ini harus pergi. Tapi Yakub selama bergumul dengan orang asing itu, orang asing yang datang untuk memberikan kekuatan dan kehidupan. Selama Yakub bergumul dengan dia, Yakub mulai sadar. Selama ini saya berjuang untuk mengontrol kehidupan saya tidak bisa. Tapi ketika saya bergumul dengan dia, saya bergumul dengan satu pribadi yang begitu kuat untuk mengontrol kehidupan saya. Seolah-olah saya mendapatkan sumber dari segala-galanya. Saya mengejar cinta kasih, saya mengejar apa yang disebut sebagai harta kekayaan, kelimpahan, dan saya menemukan semua itu di dalam orang yang sementara bergumul dengan aku. Oleh karena itu maka orang itu bilang, lepaskanlah saya biar saya pergi. Dia bilang, saya tidak akan melepaskan engkau. Dan saya kira hal yang paling bisa menyentuh jiwa saudara dan saya adalah waktu orang itu tanya, siapa namamu? Ini kan yang maha tahu, sementara berhadapan dengan yang munafik, seorang penipu. Dan Yakub mesti dengan jujur berkata, nama saya Yakub. Ini seperti saudara dan saya ada di hadapan Tuhan dan Tuhan tanya, siapa kamu? Yakub bilang, Tuhan, saya penipu. Saya adalah seorang penipu. Dengan menipu saya ingin mengontrol ayah saya ingin mengontrol saudara saya supaya saya mendapatkan harta kekayaan. Tapi ternyata saya tidak mengontrol apapun. Setelah semua itu, saya bukan mendapatkan apa yang saya harapkan. Seolah-olah saya mendapatkan itu. Namun saya kehilangan damai selamanya. Saya tidak mengontrol apa-apa. Siapa kamu? Saya adalah seorang penipu. Karena saya menipu, maka saya kehilangan damai sejahtera itu. Tapi Tuhan bilang, mulai hari ini kamu bukan lagi Yakub penipu. Mulai hari ini kamu adalah Israel. Is laki-laki. Ra melihat. El Allah. Israel berarti seorang laki-laki yang melihat Allah. Kamu melihat Allah namun kamu tidak mati. Kamu bukan hanya melihat Allah tetapi kamu telah bergumul dengan Allah dan kamu tidak mati. Seharusnya hari itu dia mati. Kalau catatan Alkitab mengatakan dia bergumul dengan Allah dan dia mati, Bapak Ibu dan saya nggak bisa komplain kan? Tetapi Yakub tahu bahwa waktu Allah datang bergumul dengan dia di tepi sungai Yabok, Allah telah menawarkan dan memberikan kehidupan kepada dia. Oleh karena itu waktu dia mau mati, dia bilang, saya akan pergi ke tempat yang telah disediakan oleh Allah bagi aku. Saya kira inilah yang ditawarkan juga oleh Kristus kepada saudara dan saya di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Panggilan ini diberikan kepada siapa? Saudara bisa lihat konteksnya, dan panggilan ini diberikan oleh para pelacur. Panggilan ini diberikan kepada siapa? Kepada para pemungut cukai. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menjual diri mereka, orang yang melukai orang lain untuk mendapatkan segala sesuatu yang mereka harapkan. Namun ketika Yesus berfirman kepada mereka, hati mereka tuh menjadi gelisah. Kalau begini maka nggak ada harapan. Kami pelacur, sudah dibuang oleh gereja, sudah dibuang oleh masyarakat. Sekarang firman Allah berbicara mengenai penghakiman, nggak ada harapan. Pemungut cukai pada masa itu adalah sampah masyarakat, orang-orang yang nggak berharga sama sekali. Mereka bekerja keras untuk hidup namun mereka dibuang oleh masyarakat. Seolah-olah mereka bukan apa-apa. Lalu Tuhan bilang, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kalimat marilah kamu hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat adalah kalimat yang diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang berusaha untuk menjalani hidup dalam kesempurnaan. Namun ketika Yesus berfirman kepada mereka, mereka sadar bahwa kesempurnaan mereka tidak mungkin menyelamatkan mereka. Kami sudah kerja keras untuk diri kami supaya kami selamat, dan firman mengatakan bahwa itu semua sia-sia. Di dalam kegelisahan mereka, Yesus berkata, kalau kamu datang kepadaku, aku akan memberikan kepada kamu
kelegaan.